Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia dengan NIM 859905947. Di sini saya akan melakukan praktikum di modul 5 yang berjudul Kalor Perubahan Wujud Zat dan Perpindahan pada Suatu Zat. Di sini saya akan melakukan di kegiatan praktik 1 yaitu yang berjudul perubahan wujud zat. Di sini saya akan melakukan kegiatan percobaan 1 yaitu titik lebur. Tujuannya 1. Menguji bahwa titik lebur S adalah 0 derajat Celcius. 2. Menguji bahwa titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Di sini saya mempersiapkan bahan yaitu es batu ukuran besar, dan di sini juga saya menggunakan kaleng sebagai pengganti bejana kaca, korek api, dan juga lilin serta termometer sebagai pengukur suhu. Kegiatan dilakukan dengan menghidupkan lilin dan meletakkan es batu ke dalam kaleng dan ditaruh ke atas api. Kemudian melihat dan mengamati perubahan wujud es batu dan suhunya. Dan hasil pada praktikum saya yaitu menit ke-0 kenaikan suhu 0 derajat Celcius, suhu termometer 0 derajat Celcius, es mulai melebur. Menit kedua kenaikan suhu 10 derajat Celcius, suhu termometer 10 derajat Celcius, nah air mulai hangat. Menit keempat kenaikan suhu 10 derajat Celcius, suhu termometer 20 derajat Celcius, pemanasan berlangsung. Menit ke-6, kenaikan suhu 10 derajat Celcius, suhu termometer 30 derajat Celcius, suhu naik stabil. Menit ke-8, kenaikan suhu 10 derajat Celcius, suhu termometer 40 derajat Celcius, air semakin panas. Menit ke-10, kenaikan suhu 10 derajat Celcius, suhu termometer 50 derajat Celcius, pemanasan berlangsung. Menit ke-12, kenaikan suhu 10 derajat Celcius, suhu termometer 60 derajat Celcius, mulai hangat. Menit ke-14, kenaikan suhu 10 derajat Celcius, suhu termometer 70 derajat Celcius, mendekati panas. Menit ke-16, kenaikan suhu 10 derajat Celcius, suhu termometer 80 derajat Celcius, air panas. Menit ke-18, kenaikan suhu 10 derajat Celcius, suhu termometer 90 derajat Celcius, hampir mendidih. Menit ke-20, kenaikan suhu 10 derajat Celcius, suhu termometer 100 derajat Celcius, air mendidih. Dan yang selanjutnya saya akan melakukan percobaan yang kedua yaitu perubahan wujud zat padat menjadi gas atau sebaliknya. Tujuannya menguji bahwa benda padat dapat langsung menjadi gas. Dan yang kedua, menguji bahwa benda gas dapat langsung menjadi cair. Perubahan wujud benda itu ada yang dari padat langsung jadi gas, namanya menyublim. Jadi bendanya nggak jadi cair dulu, tapi langsung berubah jadi gas. Sebaliknya, gas juga bisa berubah lagi jadi padat tanpa lewat cair. Itu namanya mengkristal. Kita ambil contoh aja ya, kapur barus plus es batu di atas permukaan. Kapur barus yang dipanaskan dari bawah lama-lama akan mengkecil, berubah dari padat jadi gas. Gas ini naik ke atas. Waktu uap kapur barus menyentuh bagian atas yang dingin karena es batu, uap itu berubah lagi jadi padat dan menempel sebagai kristal kecil. Di sini saya juga mengambil contoh kemper plus es batu. Kalau kemper dipanaskan dari bawah, lama-lama kemper akan mengecil dan seperti menghilang. Itu karena kemper berubah dari padat langsung jadi gas atau menyublim. Gas kemper ini naik ke atas. Di bagian atas wadah kita letakkan es batu supaya permukaannya jadi dingin. Saat gas kemper menyentuh bagian yang dingin itu, gas itu berubah lagi jadi padat dan menempel sebagai kristal-kristal kecil. Jadi di percobaan ini terjadi jelas dua proses. Kemper padat menjadi gas atau menyublim karena dipanaskan. Gas berubah menjadi padat
atau biasa disebut dengan mengkristal karena kena permukaan dingin dari es batu. Jadi kesimpulannya, camphor dan kapur barus itu bisa terjadi dan menjadi pengkristalan karena adanya sentuhan yang dipanaskan dan sentuhan dari dinginnya es batu di permukaan tutup dari kaleng tersebut. Yang selanjutnya saya akan melakukan percobaan yang ketiga, cair menjadi gas. Tujuannya satu, menguji perubahan zat cair menjadi wujud gas, dan yang kedua, menguji perubahan zat gas menjadi perubahan cair. Wujud dari cair menjadi gas disebut menguap. Pada saat itu, air berubah menjadi uap dan naik ke udara. Perubahan dari air cair menjadi uap itu disebut menguap. Semakin lama dipanaskan, semakin banyak air yang berubah jadi uap, sampai akhirnya bisa habis. Uap air yang naik ke atas kemudian menyentuh tutup kaca yang lebih dingin sehingga berubah kembali menjadi cair. Hal ini terlihat dari adanya butiran-butiran air seperti keringat yang menempel pada permukaan tutup kaca. Perubahan dari gas menjadi cair ini disebut mengembun. Sekian praktikum mandiri yang saya lakukan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.